Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu Biasa ke-6 berdasarkan Injil Lukas bab 6 ayat 17 dan ayat 20 sampai 26. Berbahagialah orang yang mengandalkan Allah di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Aristoteles Onassis pada masanya pernah dianggap sebagai orang yang paling kaya di dunia ini. Dia memiliki kapal-kapal besar dari berbagai jenis. Dia juga memiliki hotel-hotel mewah. Rumah-rumahnya tersebar di New York, Paris, Roma, Athena, dan Buenos Aires. Salah satu rumah yang ditempatinya memenuhi sebuah pulau. Guna merawat rumah itu, dia mengeluarkan uang $1,5 juta setiap tahun, atau setara dengan 21.510 juta. Pendek kata, dia memiliki segala-galanya. Teman-temannya kaya dan terkenal. Dia dikelilingi oleh perempuan-perempuan cantik. Pada usia 46 tahun, ia menikah dengan seorang pewaris perusahaan kapal Yunani yang masih sangat muda, berusia 17 tahun. Tetapi perkawinan itu hancur dan berakhir dengan perceraian. Kemudian dia menikahi Jacqueline F. Kennedy, janda dari mendiang Presiden John Kennedy. Tetapi perkawinan itu juga tidak membawa kebahagiaan. Sementara itu, putri tunggalnya, Christina Onassis, kawin dengan seorang pria yang tidak disukainya. Kemudian, mantan istri pertamanya kawin lagi dengan pesaingnya di dalam dunia bisnis. Puncak dari kehancurannya terjadi ketika putranya, Alexander Onassis, tewas dalam sebuah kecelakaan pesawat terbang. Sejak saat itu, Onassis mulai kehilangan semangat untuk hidup. Ia tak sanggup membuka mata dan menelan makanan. Ia menderita sejenis penyakit saraf yang aneh, suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ia hanya mengharapkan kematian. Ketika ia meninggal pada tahun 1975, seorang teman dekatnya menangis, "Temanku Aristoteles, engkau mengajarkan saya tentang hidup. Engkau mengajarkan saya untuk selalu menang dalam hidup. Tetapi engkau lupa bahwa kita bukanlah Tuhan. Terlalu lama engkau mengabaikan Tuhan di dalam hidup." Itulah akhir hidup dari Onassis yang sangat tragis. Saudara-saudari terkasih, apakah akhir hidup Onassis yang tragis itu disebabkan karena ia kaya? Kita tidak bisa memastikan. Tetapi yang jelas, segala sesuatu yang dimilikinya tidak mampu menyelamatkan dia dari rentetan pengalaman tragis yang dialaminya, mulai dari perkawinannya sendiri sampai dengan pengalaman tragis yang dialami oleh anak-anaknya. Kegelisahan pada saat-saat terakhir hidupnya justru disebabkan karena ia, seperti kata temannya, tidak mengandalkan Tuhan atau mengabaikan Tuhan di dalam hidup. Saudara-saudari terkasih, di dalam Injil hari ini, Yesus memuji orang yang miskin dan menderita dan mengecam orang kaya. Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan surga. Celakalah hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh hiburanmu. Apakah kekayaan itu di dalam dirinya tidak baik? Jawabannya, tidak selalu. Kekayaan menjadi berbahaya kalau dengan kekayaan itu orang merasa serba cukup dan tidak lagi berharap kepada Allah atau tidak lagi percaya kepada Allah sebagai penjamin kehidupan. Dia menganggap dirinya mampu mengurus hidupnya sendiri sehingga ia tidak bergantung kepada Allah. Tetapi tidak semua orang kaya bersikap seperti itu. Tidak sedikit orang kaya yang menganggap kekayaannya itu
sebagai titipan dari Allah dan digunakan sebaik-baiknya untuk hidupnya sendiri dan juga untuk kehidupan orang lain. Demikian pun halnya dengan kemiskinan. Kemiskinan tidak dengan sendirinya langsung mengantar seseorang ke surga. Apalagi kalau di dalam kemiskinan itu ia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Tetapi Allah lebih memihak orang-orang miskin, option for the poor, karena mereka mempunyai peluang yang lebih besar untuk berharap pada Allah dan menggantungkan hidupnya pada Allah. Orang-orang miskin tidak memiliki apa-apa sehingga mereka lebih gampang untuk menyerahkan diri kepada Allah. Orang-orang miskin seperti itulah yang dianggap berbahagia oleh Yesus di dalam Injil hari ini. Saudara-saudari terkasih, mungkin yang terpenting bagi kita bukanlah kaya atau miskin, melainkan sikap di balik kedua kenyataan tersebut. Kekayaan akan menjadi malapetaka kalau kita menganggapnya sebagai penjamin kehidupan dan mengabaikan peran Allah sebagai penjamin kehidupan kita yang utama. Apalagi kalau kekayaan itu diperoleh secara tidak halal dan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik pula. Sebaliknya, kemiskinan bisa juga menjadi malapetaka kalau di dalam kemiskinan itu orang berusaha untuk hidup berkecukupan dengan segala macam cara, termasuk dengan cara-cara yang tidak halal dan menyimpang dari norma-norma masyarakat. Karena itu, sikap yang paling penting adalah entah kita kaya atau miskin, adalah berharap pada Allah. Hanya Allah lah yang sanggup menjamin kehidupan kita. Karena itu, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Semoga hidup dan karya kita dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.